Singkat cerita, tibalah hari pernikahan Rizky dan Aldi. Pagi ini masih banyak orang yang sibuk dengan dekorasi. Mereka menata taman itu dengan sentuhan terakhir. Rizka dan Aldi menggelar pernikahan mereka dengan nuansa klasik yang membuatnya semakin romantis. Apapun yang berkaitan dengan pernikahan akan selalu manis dan indah di mata orang yang datang. Pengantin wanita tak mau kalah cantik dan mempesona dari dekorasi-dekorasi yang mengelilinginya nanti. Gaun putih sederhana yang sangat cocok dengannya. Bahkan balutan make up yang tidak terlalu berlebihan membuat semua terasa lengkap di hati para tamu undangan. Pengantin memasuki altar. Kedua pengantin memasuki altar dengan anggun. Langkah mereka pelan tapi pasti. Keyakinan tergambar dengan jelas di wajah mereka. Mereka sudah menyambut ikatan yang baru. Butuh kata-kata yang manis untuk mereka siapkan ke depannya. Lebih dari sekedar, aku akan membelikan es krim untukmu. Berhentilah menangis, mereka nantinya akan lebih sering menggunakan maaf. Aku akan memperhatikan ini, aku janji. Di belakang mereka terlihat beberapa orang yang menjadi bridesmaids-nya. Di antara bridesmaids itu, Lisa dan Aldila yang paling mengundang perhatian. Wah, mereka seperti bersaudara. Mereka sangat tampan dan cantik. Aku tak mengira ada orang sesempurna mereka. Kurasa laki-laki yang menjadi bridesmaids itu masih lajang. Dia kan presidir Queen Hotel. Kabarnya dia sudah menikah, tapi masih belum diketahui siapa istrinya. Kurasa yang ada di sebelahnya itu. Kurasa dia saudaranya, mereka terlihat mirip. Banyak sekali gosip yang mulai berlontar dari mulut ke mulut para tamu. Mulai dari yang benar sampai dengan yang salah. Tidak banyak hal spesial dari acara siang itu. Mereka hanya bertukar cincin, saling berbalas senyum dan mengucap janji suci sebagai pertanda pernikahan mereka sudah sah. Malam menjemput, tapi pesta yang sebenarnya baru dimulai. Mereka berkerumun dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Mulut mereka sibuk mencicipi hidangan dan saling bertukar opini. Ribut sekali. Rizka dan Aldi masih sibuk menyapa para tamu satu persatu, sekedar berterima kasih atas kehadiran mereka. Aldi naik ke podium dan mulai mengambil mic, sepertinya ia ingin memberi sepatah kata manis untuk semua. Wah, akhirnya acara pernikahanku sudah selesai. Hanya 1 hari, tapi sangat berharga dan bermakna. Selanjutnya, kebahagiaan ini hanya akan kami lewati berdua atau mungkin bersama satu orang baru nantinya. Terima kasih sudah bersedia menjadi pasanganku hari ini. Ya, aku harap bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk kedepannya juga. Aku janji akan selalu menemani dan mendampingimu. Susah, senang, kaya, miskin, kata-kata itu keluar saja dengan sendirinya. Terlalu banyak bila harus diungkapkan dengan kata-kata kebahagiaan hari ini. Mereka kembali berpesta, makan dengan minuman kali ini. Brandon, berhentilah minum. Kurasa kau akan mabuk dan memuntahkan isi perutmu di sini. Lisa menegur suaminya yang dari tadi minum. Tidak, aku sama sekali tidak mabuk. Brandon mencoba meyakinkan istrinya. Tidak mabuk katamu? Jangan khawatir. Brandon, kau ini sudah lama sekali tidak minum. Kau butuh penyesuaian. Lisa mengambil pasta gelas yang ada di tangan Brandon. Aku sudah mulai terbiasa lagi. Brandon meraih kembali gelasnya. Kurasa aku akan mengambil segelas anggur, ucap Lisa kepada Brandon. Ia meninggalkan Brandon sendirian di sofa taman. Jangan harap meminta bantuanku nanti, Lisa menggerutu dalam hati. Setelah Lisa pergi, para wanita yang berdiri tidak jauh, Brandon mulai menghampirinya. Mereka sibuk sekali menikmati pemandangan indah wajah Brandon yang mabuk. Brandon yang sadar diperhatikan dari tadi tersenyum kepada wanita-wanita itu. Kalian pada perlu apa? Brandon setengah sadar. Kau sendirian saja. Ya.
Oh, mungkin wanita tadi itu memang benar saudaranya. Seru seorang wanita yang ada di kerumunan itu. Bagaimana kalau kita minta nomor teleponnya? Tanya seseorang dari mereka lagi. Baiklah, aku akan mendapatkannya malam ini. Kita bisa hangout sama-sama nantinya. Kau hanya perlu memberikan nomor ponselmu. Ponsel hanya itu. Baiklah, Brandon meraih ponsel wanita itu dan mengetik nomornya. Wah, kau bahkan tampak lebih tampan dari dekat. Wanita itu mulai merayu Brandon. Kau juga, balas Brandon. Terima kasih ya, aku akan menghubungimu nanti. Yap, jawab Brandon singkat, sambil tetap meneguk minumannya. Wah, kau minum banyak sekali, nanti aku bisa sakit. Wanita tadi mulai memegang tangan Brandon dan mendekat. Aku kuat, hehehe. Tak lama Lisa datang membawa segelas anggur. Melihat pemandangan itu, Lisa panas. Urat nadi di leher dan di kepalanya mulai tampak. Seakan Lisa yang manis sudah hilang berganti dengan harimau lapar yang siap menerkam siapapun yang menghalangi jalannya. Bodoh, Lisa berjalan cepat ke arah Brandon dan kumpulan wanita itu. Brandon, Lisa memanggilnya dengan cukup keras. Kau juga mau nomor ponselku? Sini, akan kuberikan. Brandon tersenyum. Hah, aku bisa gila kalau begini caranya. Kenapa kau diam saja? Kembalikan ponselmu, Brandon memaksa. Ia berdiri dari tempat duduknya. Ia bahkan mencoba meraih lengan Lisa. Tapi karena terlalu mabuk, Brandon terjatuh. Ia terjatuh di pangkuan salah satu wanita tadi. Maafkan aku cantik. Apa aku menyakitimu? Tidak, aku tidak apa-apa. Wanita tidak tahu diri, Lisa mengamuk dan menjambak rambut wanita itu. Kesabarannya sudah benar-benar hilang, ia tidak bisa menahan lagi. Ia tak berbobot, perebut suami orang. Lisa tampak berubah, gemeretak giginya terdengar begitu kencang. Orang-orang yang ada di pesta tersebut terkejut dan mundur melihat Lisa. Mendengar kericuhan tersebut, Rizka dan Aldi berlari ke arah Lisa. Lis, kenapa? Rizka menarik tangan Lisa dan mencoba menenangkannya. Sementara itu, Brandon masih bengong seolah dia tak tahu apa-apa yang baru saja dia perbuat. Brandon, Aldi menggotong Brandon pergi dari keramaian tersebut dan mengantarnya ke ruang tunggu. Lis, sebaiknya kita juga pergi. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik. Lisa melepaskan jambakan rambut si wanita tersebut. Jangan pernah kembali lagi di hadapanku. Lisa melempar anggur ke gaun wanita itu. Apa kau bilang? Wanita itu bangkit dari tanah dan gaunnya yang kotor. Ia hendak mengancam Lisa. Lisa menatapnya tajam. Ya, itu cukup membuat wanita itu bungkam. Lisa dan Rizka pergi menyusul ke ruang tunggu. Brandon tampaknya sudah setengah sadar. Lis, aku... Pak, satu tamparan berhasil lolos ke arah pipi Brandon. Belum ada kata-kata yang keluar dari mulut Lisa kali ini. Ia hanya berdiri dengan tatapan menghakimi. Aku nggak butuh penjelasan. Lisa berbalik pulang ke kamarnya. Sudah malas rasanya melihat wajah Brandon. Ia tidak mau kebenciannya memuncak. Bersambung.